Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Navel Sandiaska Putra dengan NIM 1030 12 300 294 akan mengerjakan eh, tugas video sistem operasi bersama teman kelompok saya. Saya mendapatkan bagian instalasi software virtualisasi dan instalasi sistem operasi Linux berupa Ubuntu. Baik, eh, untuk Ubuntu-nya sudah saya download dan saya akan memakai versi 25 ini dikarenakan untuk versi 24 tidak ada desktop, jadi adanya yang live server ini yang dimana harus mengotak-atik banyak dan akan memakan banyak waktu. Baik, kita download dulu untuk VirtualBox-nya untuk yang Apple Silicon ini, yang macOS, dan kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, baik. Di sini VirtualBox sudah download, maka langsung kita buka saja paketnya. Nah, kita akan langsungkan jalankan instalasi, continue, install. Baik, kita tunggu dulu untuk menginstalnya karena masih prosesnya. Baik, di sini VirtualBox sudah selesai diinstal. Langsung saja kita buka. Oke, kita tunggu dulu aplikasi membuka. Baik, sini sudah tampilan awalnya dari VirtualBox. Oke, langsung saja kita menambah Ubuntu-nya. Di sini kita beri nama Ubuntu, directory-nya berupa namanya seperti berikut. Kemudian kita pilih ISO image-nya, yaitu yang 25 desktop. Jadi langsung saja. Oke, baik. Dan next, kita alokasikan 4 GB untuk base memorinya. Kemudian prosesornya sebanyak 4. Next, untuk hard disknya size-nya kita 15 GB karena di laptop saya tidak terlalu banyak sisanya. Oke, kita finish saja. Langsung saja kita start di sini. Oke, kita ubah view-nya menjadi skill mode. Oke. Oke, kita install Ubuntu. Baik, ini Ubuntu-nya lagi booting, jadi kita tunggu dulu untuk sebentar. Baik, di sini ada kita ya melakukan booting seperti pengaturan-pengaturan awal. Langsung aja pilih language-nya English, next. Accessibility Ubuntu langsung saja, buat langsung wired connection karena saya menggunakan kabel LAN, jadi langsung saja. Ya, kita install Ubuntu. Kita pakai interaktif saja. Oh, default. Tidak usah, ini bisa langsung. Ya, langsung. Oke, untuk ini bisa langsung. Oke, kita bikin saja yang mudah. Oke, saya sudah mengisi akun ini. Kita langsung saja. Next. Time zone kita, ya benar, Jakarta sini. Oke, sudah kita bisa langsung install. Baik, kita tunggu saja ininya ya untuk installnya karena bisa memakan waktu yang cukup banyak juga. Baik, setelah menunggu cukup lama, Ubuntu sudah install dan ready to use. Kita restart aja biar bisa menyelesaikan instalasi. Kita pencet enter di sini. Kita tunggu ini dijalankan. Baik, setelah selesai proses booting, kita akan di sini muncul loginnya. Udah ada nama Naveros seperti yang tadi sudah saya
setting, kita masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu untuk loading dulu. Nah, baik. Ini jadi eh sepertinya sudah. Jadi lakukan boot pertama dan tunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Sudah, ini kita sudah masuk di Ubuntu-nya, sudah selesai. Nah, ini welcome to Ubuntu 2504. Kita bisa show apps. Di sini ada terminal. Saya jalankan. Bernama Navero sini. Navero komputer. Lalu ada filenya, isi filenya. Nah, seperti itu. Baik. Cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja eh, yang bisa saya tampilkan dan kerjakan. Selebihnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Pengguna baru itu kodenya itu set add user nama user. Jadi sudo add user nama usernya misalnya di sini mas. Nah, ini kita masukin password Ubuntu-nya. Nah, di sini ada fatal di new Dimas already exist. Itu kenapa? Karena saya udah ngebuat sebelumnya. Sini, home. Nah, seperti lihat di sini saya udah ngebuat 4 eh, pengguna baru dari anggota-anggota kelompok saya. Ada Neo Adano, Neo Dimas, Neo Gani, dan Neo Navero. Nah, kita harus menggunakan sudo add user ini sebanyak anggota kalian. Ya, salah. Ini harusnya kita pakai sudo. Ini tuh grup kayaknya satu nih. Grup pet new grup. Nah, sini udah kebuat. Habis itu kita eh new grupnya itu kita harus masukin nama-nama tadi new Dianu gitu-gitu gitu. Nama anggota-anggotanya itu masuk ke satu grup, jadi sini satu grup. Nah, dengan cara sudo user mode new group ini new saya new Dimas, sorry. Gabungin ini kita itu ngasih wewenang ke user itu bisa ngebaca atau gimana pun itu. Nah, dengan cara sudo chon new misalnya Dimas new group terus new user. Sorry, kita harus membuat new user. Jalan lagi. Nah, selanjutnya kita memberi batasan aksesnya di gimana caranya untuk cara itu sudo user sorry chmod 300 new user. Nah, di situ kita ngasih batasan untuk si usernya itu. Di sini untuk angka 7 itu uh, memberikan izin membaca, menulis, dan menjalankan pada pemilik filter, pemilik file tersebut. Untuk angka 0 yang pertama itu untuk menghapus semua izin untuk di grup. Angka 0 yang kedua itu menghapus izin untuk lainnya. Nah, habis itu kita verifikasi dengan setelah nah setelah sudo chmod ini setelah dipakai apa batasan-batasannya itu kita harus memverifikasi hak aksesnya sendiri dengan cara ls lb home user sorry sorry
new user. Hmm. Oh, nah setelah setelah CH-mod 700 ini untuk mengetahui batas-batasannya itu kita harus memverifikasi dengan cara ls LD min LD langsung ke new user. Nah, dapat dilihat yang bisa ngatur-ngatur gitu-gitunya hanya Neo Dimas. Setelah terverifikasi user Dimas, nah di sini udah diverifikasi ya bahwa cuman Neo Dimas doang yang bisa mengubah. Ya, sekian selanjutnya untuk sekian selanjutnya akan yang keempat akan dijelaskan oleh Arya Danuharja. Mas saya Arya Harja dari IF Gabungan 01 dengan NIM 103012300325. Hari ini saya akan menjelaskan step 4 dan 5. Untuk step 4 itu penggunaan snapshot dan restore. Nah, snapshot ini tuh bisa dibilang sebagai dia tuh ngebuat restore point atau kayak titik eh, aman atau checkpoint ya, checkpoint. Jadi kayak misalkan ada perubahan apa, kita bisa cek bahwa kita bisa misalkan ada error atau suatu hal yang buruk terjadi, yang merusak OS atau apapun itu, kita bisa menggunakan snapshot ini untuk balik ke checkpoint itu. Ya, untuk ini kita mencoba aja untuk bikin file random, kita bikin snapshot dulu. Bisa dipencet dari 3 titik di Ubuntu. Kita buka snapshots. Nah, untuk buatnya itu kita pencet take. Nah, kita misalkan namanya snapshot 1 aja ya. Oke, eh, sekarang kita sudah install, sekarang sudah ada snapshot. Kita balik ke Ubuntu dulu sebentar. Nah, kita akan coba untuk install eh, mungkin sebuah program. Kita buka terminal, lalu kita ketik sudo apt install VLC. Ya, ini untuk contoh saja. Nah, ini udah keinstall, kita coba cek dulu. Boleh ketik aja VLC gitu. Di ini di sorry sorry. Di bawah bawah kiri. Oh ya udah bisa bisa. Eh, ya, itu ada itu di situ terlihat ada VLC. Ini yang ini tuh media player. Ini untuk contoh aja. Nah, kita eh, tutup dulu, kita power off dulu Ubuntunya. Kita shutdown. Tadi kan kita install VLC ya. Nah, kita klik kanan snapshot, lalu kita pencet restore. Klik OK. Nah, kita sekarang buka Ubuntunya. Udah. Oke, coba kita sekarang cek VLC, apakah dia ada. Nah, dia tidak ada. Ini membuktikan bahwa kita sudah kembali ke restore point
atau ke restore point di mana kita belum menginstal VLC. Oke, untuk step 5, eh, kita di sini disuruh untuk menguji koneksi jaringan virtual machine. eh, untuk konfigurasi, maaf. Pertama-tama eh, kita bisa cek aja ke setting. Dari setting kita bisa cek ke network. Nah, di dalam network ini ada attached to NAT atau eh, Network Address Translation dan juga ada bridge adapter. Nah, untuk perbedaannya itu kalau NAT itu VM menggunakan koneksi internet host, tapi tidak terlihat langsung di jaringan lokal. Cocok untuk internet tanpa konfigurasi tambahan. Untuk bridge adapter, VM terlihat seperti perangkat fisik sendiri di jaringan lokal, mendapat IP sendiri dari router. Jadi dia bisa akses dari perangkat lain di jaringan yang sama. Untuk ini kita mencoba NAT saja. Oke, kita bisa coba dengan eh, buka saja web page Firefox. Kita bisa cek Google aja. Nah, ini berarti udah terbuktikan ya ada koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufagani Deno Saputro dengan NIM 1030123304457. Pada video kali ini saya akan melakukan eh, langkah-langkah demonstrasi pada tahap firewall dan aturan akses yang terdiri dari instalasi dan aktivasi UFW atau Uncomplicated Firewall, dan yang kedua itu memberikan atau mendefinisikan akses ke masing-masing port, seperti memberikan akses ke port SSH atau port 22, kemudian memblokir akses HTTP atau port 80, dan yang ketiga itu menampilkan konfigurasi dan tes jaringan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke implementasinya. Pertama, kalian buka terminal kalian terlebih dahulu ya. Terus kalian install dulu UEFI-nya menggunakan sudo apt install UFW. Kalian masukkan password Ubuntu kalian. Kita tunggu instalasinya. Oke, setelah instalasinya selesai, alangkah baiknya kita berpindah ke root user terlebih dahulu ya, dengan menggunakan perintah sudo -s. Oke, agar kita memiliki seluruh hak akses yang ada di sistem operasi Linux ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa aktifkan UFW-nya ya, atau Uncomplicated Firewall dengan menggunakan perintah UFW enable. Setelah kita aktifkan, kita bisa mulai mendefinisikan akses-aksesnya ya. Tadi ada dua ya. Yang pertama itu memberikan akses SSH dengan perintah UFW allow SSH. Ini kita akan memberikan akses SSH ke seluruh perangkat ya yang akan mengakses IP eh, sistem virtual kita seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan memblokir akses HTTP ya dengan perintah UFW deny HTTP. Enter. Oke, dan yang ketiga kita akan menunjukkan hasil konfigurasi kita dengan perintah UFW status. Oke, ini hasil konfigurasi kita tadi ya. Ini untuk SSH-nya, ini untuk HTTP-nya. Dan ini untuk IPv4-nya, ini untuk IPv6-nya. V6-nya, sorry. Ini V4, ini V6. Oke, sekarang kita akan uji koneksinya ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu IP address-nya. Ini perangkat itu berapa. IP address-nya perangkat ini ya. 192.168.115. Oke, kita tes ya. Sebentar kita berpindah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah di perangkat yang berbeda ya. Kita uji SSH-nya atau uji pendefinisian konfigurasi yang pertama yaitu SSH. Nama perangkat kita atau sistem virtual yang kita konfigurasi tadi.
Dan IP-nya ya, tadi yaitu 192.168.115. Kita enter. Nah, apabila menampilkan input untuk memasukkan password, berarti koneksi SSH kita berhasil. Kalian lihat ya, di sini eh, nama kita sudah berpindah. Oke, kemudian kita akan melakukan pengujian kedua, yaitu tadi kan kita untuk port 80 atau HTTP-nya, protokol HTTP-nya yang berfungsi sebagai media transfer berkas web ya, kayak HTML, CSS itu udah kita deny. Jadi seharusnya itu kita tidak bisa mengakses server tersebut. Ya, berikut adalah hasilnya ya. Kita tidak bisa mengakses servernya atau nanti akan request timeout ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaannya ya. Yang selanjutnya itu jelaskan pentingnya firewall dalam konteks keamanan sistem virtual. Oke, firewall itu sangat penting ya karena akan membatasi eh, pengguna mana saja yang boleh melakukan SSH maupun akses ke HTTP protokol seperti itu. Sehingga tidak sembarang pengguna dapat mengakses protokol-protokol tersebut dan melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.